Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bertemu kembali dengan video pembelajaran fisika ya. Pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas pembahasan soal tentang relativitas ya. Dan ini adalah materi kelas 12. Oke, kita review kembali beberapa materi berkaitan dengan konsep relativitas ya. Yang pertama adalah kontraksi panjang ya, kontraksi panjang. Perlu kita ingat kembali bahwa panjang benda yang diamati oleh pengamat yang bergerak terhadap benda, berarti L aksen, akan selalu lebih kecil atau lebih pendek daripada oleh pengamat yang diam atau bersama-sama dengan benda itu. Oke, kita lihat secara matematika ditulis begini ya, L aksen sama dengan L kali akar 1 min B kuadrat per C kuadrat atau sama dengan L per B. Biasanya ini adalah ini ya, untuk B ini biasanya ini adalah faktor ini ya, 1 akar 1 min B kuadrat B kuadrat, akar 1 per akar 1 min B kuadrat per C kuadrat, biasanya begitu. Dimana L aksen adalah panjang relativistik, L adalah panjang sejati. Oke, untuk selanjutnya kita ingatkan lagi juga untuk dilatasi waktu atau pemekaran waktu, di mana selang waktu yang diamati oleh pengamat yang bergerak terhadap yang diamati adalah aksen akan selalu lebih besar daripada pengamat yang diam atau ada bersama-sama dengan yang diamati. Oke, secara matematika begini tulis, delta T aksen sama dengan delta T per akar 1 min B kuadrat per C kuadrat. Seperti biasa ini ditulis karena bahwa B ini adalah 1 per akar 1 min B kuadrat per C kuadrat, di mana delta T aksen adalah selang waktu yang diukur oleh pengamat yang bergerak terhadap kejadian, kemudian delta adalah selang waktu yang diukur oleh pengamat yang diam terhadap kejadian. Oke, kemudian untuk momentum dan masa relativistik ya. Jika M dan M0 adalah masing-masing menyatakan M adalah massa benda dalam keadaan bergerak dengan laju V, kemudian M0 adalah massa pada saat diam, maka hubungan antara keduanya dinyatakan ini P sama dengan ini, dalam P adalah momentum ya, P adalah momentum, P sama dengan M0 kali V per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Maka M nya adalah M0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Ini berlaku untuk keadaan relativistik ya. Oke. Berikutnya kesetaraan massa dan energi. Nah, ada kesetaraan antara massa dan energi bahwa E sama dengan mc kuadrat, ini menurutnya Einstein ya. Hukum kesetaraan massa energi Einstein, energi diam itu adalah E0 sama dengan, nah ini indeks 0 berarti keadaan diamnya M0 C kuadrat, energi total adalah E sama dengan M kali C kuadrat. Kemudian energi kinetik sebuah partikel yang bergerak relativistik mendekati kekuatan cahaya sama dengan selisih antara energi total dengan energi diamnya. Namanya energi kinetik ya, sebuah partikel yang bergerak mendekati kekuatan cahaya itu sama dengan selisih antara energi total dengan energi diamnya. Jadi EK itu sama dengan E, energi total ini kurangi E0 energi diamnya, maka menjadi ini gamma min 1 kali M0 C kuadrat. Ya, dimana gamma itu bersama dengan B tadi. Gamma adalah faktor 1 per akar 1 min B kuadrat per C kuadrat, atau kalau tadi kita depan adalah B gitu ya. Oke, kita coba sekarang ke contoh soal ya. Seorang pengamat stasiun ruang angkasa mengamati adanya 2 buah pesawat antariksa A dan B yang tiba menuju stasiun tersebut dari arah yang berlawanan dengan laju VA sama dengan VB sama dengan 3/4 C, di mana C adalah kekuatan cahaya. Kelajuan pesawat A berdasarkan pilot pesawat B adalah titik-titik. Oke, kita coba kerjakan ya. Pembahasan diketahui VA sama dengan VB sama dengan 3/4, VA sama dengan B 4 ya. Kemudian maka nanti ditanya VAB, ditanya kan kelajuan pesawat A berdasarkan pilot B. Maka berarti VAB sama dengan VA ditambah VB per 1 plus VA plus VB per C kuadrat. Ya, dilihat di konsep awal ya. Maka sama dengan 3/4 C plus 3/4 C, ini VA adalah 3/4, VB adalah 3/4,
3/4 C, 3/4 C, kemudian diganti plus ya, 1 plus 3/4 C ya, kali 3/4 C per C kuadrat. Oke, ini kita jumlahkan menjadi 6/4 C. Terus yang bawah 9/16, dengan kalikan kan, 1 ditambah berarti ini dikalikan 9/16 C kuadrat per C kuadrat. Maka ini C-nya boleh kita coret habis. Maka tinggal 6/4 C per 1 plus 9/16. Maka sama dengan 6/4 C, ini kita samakan penyebutnya ya, menjadi 25/16. Maka menjadi VAB itu 6 kali 16 C per 25 kali 4. Nah, maka ini boleh kita coret gitu ya. Ya, ini. Maka hasilnya adalah 24 C per 25. 24 C per 25. Jadi 16 dengan 4 itu kan boleh dicoret. 16 bagi 4 dan 4 kali 6 berarti 24 C kan begitu. Maka jawabannya adalah yang C. Oke, berikutnya untuk soal berikutnya yang nomor 2 ya. Panjang benda diukur pengamat yang membisu sama dengan artinya diam ya, diam. Panjang benda diukur pengamat yang diam adalah 12 meter. Berapakah panjang benda itu kalau diukur oleh pengamat yang bergerak dengan kecepatan 0,8 C? C adalah kecepatan cahaya relatif terhadap benda. Pilihannya A, B, C, D, dan E. Gitu ya. Oke, kita coba bahas ya. Diketahui L0-nya adalah 12. L0-nya adalah 12 ini. Yang diam ya. V-nya adalah 0,8 C. Ditanya adalah L. Maka L sama dengan L0 akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. L0-nya kita ganti 12. Oke, V-nya kita ganti 0,8. 12 dikali akar 1 min 0,8 C kuadrat per C kuadrat. Sama dengan 12. Ya. Ini berarti kan nanti dijabarkan ya. 12 dikali 0,8. Nah, ini C kuadratnya boleh dicoret. Nanti 0,8 kuadrat itu kan 0,64. Jadi 1 dikurangi 0,64 adalah 0,36. Jadi ini hasilnya adalah 0,8 kali 0,8. Berarti 1 dikurangi 0,64 hasilnya 0,36. Berarti 12 dikali akar 0,36. Berarti sama dengan 12 dikali 0,6. Di akar 0,36 itu adalah 0,6. Berarti hasilnya adalah 7,2 meter. Jawabannya adalah yang D. Oke. Nah, soal berikutnya. Ya. Panjang benda diukur ketika bergerak menyusut 20 cm dari panjangnya. Panjang benda diukur ketika bergerak menyusut 20 cm dari panjangnya ketika diukur dalam keadaan diam. Bila panjang benda diukur dalam keadaan membisu atau diam, panjangnya adalah 1 meter dan C adalah kecepatan cahaya, maka kecepatan gerak benda adalah titik-titik. Oke. Kita coba bahas ya. Diketahui L0 sama dengan 1 meter ini. L0. Kemudian L sama dengan 1 meter dikurangi 20 karena menyusutnya 20 cm. Ya. Berarti nanti L-nya itu adalah 1 dikurangi 20 cm sama dengan 0,8 meter. Berarti ini adalah penyusutannya. Berarti ini L aksennya atau L boleh ya. 0,8 meter. Ditanya V, berarti kita disuruh menentukan kecepatan gerak benda. Ditanya adalah V-nya. Maka L aksen atau L saja di sini adalah L0 kali akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Oke. Berarti L-nya kita ganti 0,8. Terus L0-nya adalah 1 gitu. Oke, akar kali akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Oke, kita pindah saja, pindah ruas ya, pindah ruas. Jadi akar 1 min V kuadrat per C kuadrat sama dengan 0,8 bagi 1 sama dengan 0,8. Oke, akarnya kemudian kita pindah ke kanan. Ya, pindah ke kanan. Berarti 1 min V kuadrat per C kuadrat menjadi kuadrat ini. 0,8 kuadrat sama dengan 0,64. Oke, akhirnya kita pindah kanan ya. Oke, akhirnya tinggal V kuadrat per C kuadrat, satunya kita pindah ke kanan. Jadi 1 min 0,64. Ya, mudah ini ya. Tinggal pindah saja V kuadrat. Kenapa ini pindah harusnya min? Ya, ini min sama dengan min. Dan hasilnya ya dirubah aja. Tadi 1 min
0,64 gitu ya. Oke, sama dengan 0,36. Nah, ini tadi 1 dikurangi 0,64 adalah 0,36. Oke. Ya, oke. Berikutnya berarti karena di sini adalah kuadrat, maka pindah ke kanan menjadi akar nantinya. Jadi tinggal V per C sama dengan akar 0,36. Jadi kuadrat kalau pindah ke kanan menjadi akar. Tadi V per C sama dengan akar 0,36. Akar 0,36 adalah 0,6. Maka nanti tinggal pindah V itu adalah 0,6 dikali C. Ini dipindah ke kanan menjadi perkalian ya. Jadi V sama dengan 0,6 C. Jawabannya adalah yang D. Oke, berikutnya contoh berikutnya. Suatu insiden terjadi selama 3 sekon. Berdasarkan pengamat yang bergerak menjauhi insiden itu dengan kecepatan 0,8 C. Ya. Menurut pengamat yang diam, insiden tersebut terjadi selama titik-titik. Gitu. Oke, langsung kita bahas. Diketahui delta T sama dengan 3 sekon. Delta T sama dengan 3 sekon. V-nya adalah 0,8 C. Gitu. Ditanya delta T0. Dan delta T0 ya. Ditanya delta T0 ya. Nah, ini yang penting kita harus bisa memahami mana delta T-nya, mana delta T0-nya. Ingat di sini insiden terjadi selama 3 sekon berdasarkan pengamat yang bergerak. Berarti adalah delta T-nya. Ya, tadi harus dipahami delta T itu apa, delta T0 itu apa ya. Oke, berarti langsung kita masukkan angkanya ya, delta T0 sama dengan berarti kan kita mencari delta T0, berarti ini tinggal pindah saja ke sana menjadi perkalian. Oke, delta T0 sama dengan delta T kali akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Oke, delta T kita ganti angkanya 3 kali akar 1 min V-nya kita ganti 0,8 C kuadrat per C kuadrat. Maka hasilnya adalah 3 dikali 0,36. Hasilnya dari mana? Oke, ini adalah seperti tadi 0,8 kita kuadratkan adalah 0,6. 4C-nya kita coret, C kuadrat kita coret. 0,8 kuadrat itu adalah 0,64. Berarti ini 1 dikurangi 0,64. Ya, hasilnya. Berarti hasilnya adalah 0,36. Berarti 3 dikali akar 0,36. Berarti 3 kali 0,6. Jadi akar 0,36 itu adalah 0,6. Hasilnya adalah 0,8. Jadi 3 kali 0,6 adalah 1,8 sekon. Oke, berarti jawabannya adalah yang D. Oke, untuk contoh soal berikutnya. Ya. Masa diam sebuah partikel sama dengan M0. Masa partikel tersebut ketika bergerak dengan kecepatan 0,8 C akan bertambah menjadi berapa? Begitu. Oke, pilihannya adalah A, B, C, D, E ini. Oke, kita coba sekarang kita bahas ya. Diketahui masa diam berarti sama dengan M0. V-nya 0,8. Nih. Ditanya adalah M. Maka M itu adalah sama dengan M0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Oke, kita masukkan M0-nya tetap M0 karena kita mencari berapa M0 ya. Akar 1 min 0,8 dikuadratkan kali C kuadrat ya. Berarti langsung kita coret C kuadratnya, boleh kita coret. Tinggal tadi 1 dikurangi 0,64 karena kuadrat 0,8 itu ada 0,64. Berarti akar M0 per akar 0,36. Akar 0,36 berapa? 0,6. Berarti jawabannya adalah M0 per 0,6. Berarti M sama dengan 1,67 M0. Jadi M itu masanya adalah 1,67 M0. Jawabannya adalah yang D. Gitu. Oke, kemudian contoh soal berikutnya. Sebuah partikel bergerak dengan laju V sama dengan setengah C. Ya. Jika M0 adalah masa diam, M adalah masa bergerak, E adalah energi kinetik, dan E0 sama dengan energi diam, maka berlaku apa? Oke, kita bahas ya. Oke, diketahui V itu adalah setengah akar 3C, maka ditanya M dan EK. Nah, untuk menghitung M, maka apa? Kita seperti tadi gunakan bahwa M itu sama dengan M0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Oke, langsung kita masukkan ya.
Ini adalah M0 per akar 1, V-nya diganti setengah akar 3C, kuadratkan per C kuadrat. Oke, gitu ya. Maka nanti C kuadratnya boleh dicoret, kemudian setengah kuadrat itu adalah seperempat, akar kuadrat adalah 3, berarti 3 per 4. Maka M0 per akar 1 min 3 per 4, gitu ya. Jadi setengah dikuadratkan adalah seperempat, akar 3 kuadrat adalah 3, berarti 3 per 4. Oke. Maka nanti hasilnya adalah M0 per akar 1 min 3 per 4. Di sini berarti tinggal akar 1 per 4 gitu ya. Oke, berarti tinggal M0 per akar 1 per 4. Nah, akar 1 per 4 itu adalah setengah gitu ya. Berarti M0 per setengah. Jadi akar ini di sini adalah akarnya akar seperempat. Akar seperempat itu adalah setengah. Maka M0 per setengah gitu. Maka hasilnya adalah M itu sama dengan 2M0 gitu. Nah, itu yang A sudah terjawab. Maka untuk berikutnya kita hitung EK-nya. Nah, sudah ada persamaan untuk relativitas bahwa EK itu sama dengan MC kuadrat per M0 C kuadrat. Maka hasilnya tinggal kita ganti aja. M itu adalah 2M0, maka 2M0 C kuadrat. Ini kita ganti ini ya. Dikurangi M0 C kuadrat, maka hasilnya adalah M0 C kuadrat. Berarti besarnya energi kinetik sama dengan E0. EK sama dengan E0. Jawabannya adalah E. Oke, mungkin itu untuk sementara yang bisa kita berikan untuk menguji kemampuan kalian dalam memahami soal-soal yang sudah kita bahas. Kita coba kalian kerjakan soal latihan ini sebagai uji kemampuan pemahaman kalian terhadap materi yang sudah kita bahas bersama. Yang pertama, seorang pengamat stasiun ruang angkasa mengamati adanya 2 pesawat antariksa A dan B yang tiba menuju stasiun tersebut dari arah yang berlawanan dengan laju VA sama dengan 4/5. Ya. Soalnya mirip dengan soal yang pernah kita bahas. Sama dengan 4/5C dan VB sama dengan 5/6C. C yaitu cepat lambat cahaya. Maka kelajuan pesawat B berdasarkan pilot pesawat A adalah titik-titik. Silakan dicoba. Kemudian yang kedua, 2 benda bergerak dengan kecepatan masing-masing setengah C dan seperempat C arah berlawanan. Bila C sama adalah kecepatan cahaya, maka kecepatan benda pertama terhadap benda kedua adalah titik-titik. Oke, itu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Selamat bertemu dengan video-video berikutnya. Jangan lupa bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kau hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan kau mati besok. Selamat bertemu dengan video-video lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.